Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini Siang, ya, siang Pak. jadi hari ini pertemuan kedua ya tentang penyelesaian grafik. Jadi masuk ke dalam program linear. Jadi mungkin sebelumnya itu di kontrak perkuliahan itu kan satu pertemuan ya. Cuma kemarin setelah saya rekam itu ya lumayan panjang juga sih videonya. Jadi saya bagi dua pertemuan. Ya, supaya bisa disesuaikan dengan 2 SKS ya. 2 SKS kan, ya satu SKS kan cuma 50 menit ya, kalau 2 SKS ya 100 menit. Ya kira-kira dengan video dan apa, nanti belajar mandiri kalian ya sudah cukup ya dengan 2 SKS itu. Jadi makanya saya bagi dua. Bentar saya ada yang masuk. Oke. Jadi yang hari ini hanya tentang model program linear ya. Jadi untuk minggu depannya lebih ke grafik, bagaimana cara menggambar grafik. Nah, kenapa saya buat video untuk model program linear? Karena sangat penting juga ya bagaimana cara kita merubah suatu soal cerita ke dalam 3 bentuk komponen yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu ya. Yang pertama itu ya variabel kepuasan, yang kedua menentukan fungsi tujuan, yang ketiga menentukan fungsi kendala. Jadi semuanya itu kan bentuknya matematis ya. Itu jadi sangat penting bagaimana kita apa ya, merubah dari soal cerita ke bentuk matematis ya. Jadi hari ini mungkin saya lebih banyak menjelaskan contoh-contohnya ya, serta bentuk matematisnya. Nanti untuk cara uh, perhitungan cara membuat fungsi matematisnya nanti kan bisa dilihat di video ya. Jadi, supaya nggak terlalu lama diskusi kita ini. Video sudah lumayan lama juga tuh 1 jam 35 menit kalau nggak salah. Yang pertama yang perlu diketahui, jadi model program linear itu punya ciri ya, ciri. Jadi nggak sembarang fungsi matematis itu bisa kita terapkan dalam program linear ya. Jadi karena itu kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa supaya kita bisa menyelesaikan suatu kasus yang kira-kira bisa diselesaikan dengan metode program linear. Jadi program linear itu kan yang akan kita pelajari nanti kan yang pertama berupa grafik gitu ya, penyelesaian grafik. Terus yang kedua itu sinteks ya. Nanti ada apa, bilangan bulat gitu ya. Itu termasuk program linear. Nah, yang pertama ciri-cirinya, jadi semua variabel penyusun itu harus bernilai tidak negatif ya, bisa positif, harus positif. Tapi kalau negatif ya kita bisa transformasikan ya, kita ubah saja. Ya misalnya dikali 1 kan nanti otomatis kan jadi positif seperti itu. Jadi saya rasa nomor 1 nggak masalah ya untuk negatif atau positif karena bisa kita ubah. Yang penting itu nomor 2 ini sih. Jadi supaya bentuk matematis itu sesuai dengan bentuk program linear. Nah, yang kedua itu fungsi objektif, jadi atau fungsi tujuan ya. Itu dapat dinyatakan sebagai fungsi linear, di mana variabel-variabelnya, nah kita bisa lihat ciri-cirinya ya. Variabel itu memiliki koefisien konstan ya. Kalau kita tulis
Kalau kita tulis ya, misalnya kan ada 3x1, ya. Nanti ada 5, 2, nah itu. Jadi 3 dan 5 ini ya merupakan koefisien konstan, ya. Jadi berupa angka. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada variabel yang berpangkat lebih dari 1. Pangkatnya, penulisannya seperti ini. Ya, pangkat itu misalnya X1 pangkat 1, ya. Nah, itu sudah masih sesuai ya. Kalau misalnya X1 pangkat 3, X1 pangkat 5, X1 pangkat 2. Nah, itu kan pangkatnya kan lebih dari 1 ya. Nah, jadi itu kalau ada fungsi matematis atau persamaan matematis yang isi variabelnya berpangkat lebih dari 1, nah itu otomatis nggak bisa kita gunakan dengan metode program linear ya. Yang bisa kita gunakan dengan metode yang lain sesuai dengan cirinya tersebut ya. Kemudian yang ketiga, ini tidak boleh ada pergandaan variabel ya. Jadi misalnya ya pergandaan variabel X1 kali X2 atau lagi yang lain X2 kali X4. Ini kan ganda ya. Nah, ada gitu ya. Dengan misalnya besar dengan 20 misalnya. Nah, kalau kita lihat kan di satu bagian yang sebelah kiri plus ini kan ada dua variabel ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi hanya boleh satu variabel saja, misalnya seperti X1 ini saja. Jadi nggak punya pasangan yang lain gitu ya, selain variabel yang lain ya dalam satu perhitungan gitu ya. Kemudian, nah ini berlaku juga untuk semua kendala. Jadi aturan yang setiap variabel harus punya koefisien, gitu ya, harus tidak berpangkat lebih dari 1 dan tidak boleh berganda variabelnya itu berlaku juga untuk kendala. Jadi fungsi kendalanya. Jadi kalau sudah terpenuhi ya baru kita bisa terapkan ke metode grafik gitu ya. Coba bayangkan misalnya kalau nilainya pangkat bisa nggak dimasukkan ke grafik? Akan sulit. Kemudian, nah ini bentuk umum ya, bentuk umum dari metode program linear. Jadi yang pertama itu kan kalau kemarin kan sudah kita pelajari bentuk tiga komponen utama ya. Pertama itu adalah variabel kepuasan. Bagian ini adalah variabel kepuasan ya. Hmm, variabelnya adalah variabel kepuasan ya. Kemudian bagian yang ini adalah fungsi tujuan ya. Bentuk fungsi tujuan itu ya seperti ini. Jadi penulisannya kan fx ya, f dalam kurung x. Bisa juga ditulis seperti ini, tanpa kurung. Itu sama dengan C1, X1 tambah C2, X2, tambah berapapun banyaknya sampai Cn kali Xn. Cn-nya ya seberapa banyak ini ya variabel yang ada di kasusnya nanti. Kemudian, nah C itu adalah konstanta ya. Nah sama seperti di kendala, ini fungsi kendala, jadi tiga komponen itu. Di kendala, jadi A, ada A11, ya. Ini sama halnya juga dengan C1 gitu ya. C2, ya. Jadi ini adalah konstanta ya. Jadi konstanta.
Jadi kalau kita tulis 1x1, biasanya kita sih nggak tulis satunya ya. Kalau 2x2, 2x1, tulis ada konstanta. Gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya, bentuk model untuk program apa? Program linear standarnya di standar. Ini ada bentuk standar program linear. Selanjutnya ini ada contoh nih. Nah, misalnya kalau kalian lihat misalnya di sini ada diperintahkan ya, untuk ada bagian A, B itu ya, ada contoh fungsi ya atau persamaan. Nah, mana yang kira-kira termasuk program linear? Nah, ya kita analisa gitu ya berdasarkan yang poin yang sebelumnya gitu ya. Nomor satu kan nggak masalah ya. Jadi nomor dua yang memiliki tiga bagian ini itu kita analisa apakah punya koefisien, punya pangkat hanya pangkat variabelnya hanya satu ya, nggak boleh lebih dari satu. Atau lihat tidak ada variabel yang berganda gitu. Nah, kalau kita lihat di A, nah menurut kalian gimana? Ini masuk program linear atau enggak? Kira-kira. Nah, yang ingin berpendapat Saya Pak, ya, silakan. pada contoh A itu tidak bisa dikatakan program linear karena terdapat pangkat yang lebih dari satu Ya, pada fungsi tujuan. betul ya. Kalau yang lainnya ada enggak kira-kira selain pangkatnya lebih dari satu? Apa sudah sesuai atau gimana? Untuk yang A ya. Sudah sesuai Pak, Oke, betul ya. Jadi yang A. karena variabel ganda tidak dapat ditemukan. Oke, jadi yang A alasannya karena ini saja ya, pangkatnya lebih dari satu. Ya. Jadi sehingga nggak bisa disebut dengan model standar program linear. Kalau yang B gimana? Kira-kira ada pendapat yang lain lagi? Sama Pak, tidak bisa. Nah, yang masalah itu yang mana kira-kira? Ada variabel berganda di fungsi kendalanya. Ya, ada variabel berganda ya. Di kendala pertama ya. Jadi ada X1 dan X2 ya. Empat. Jadi nggak boleh bentuk seperti ini. Kalau kita gambarkan ke grafik, nah ini karena berhubungan sama grafik ya materi ini. Nanti akan sulit gitu ya. Biasanya kalau kita menggambar ke grafik, nanti kita akan mencari titiknya ya. Misalnya, jadi nanti di grafik kita gambar. Nah, dalam satu persamaan fungsi kendala itu ya kita harus cari minimal dua titik ya supaya terbentuk satu garis. Misalnya seperti ini misalnya. Jadi kalau yang persamaan ini ya kendala yang ini aja, yang A, min X1 tambah 4X2 sama dengan 3. Nah, kira-kira titik A-nya itu berapa? Cocok gitu ya. Kan bisa kita pakai pemisalan ya. Misal X1-nya sama dengan 0, ya. Maka X2-nya kira-kira berapa? Kira-kira berapa X2-nya? Kalau X1-nya 0, X2-nya berapa? Gimana yang mau berpendapat? X2-nya berapa kira-kira? Kalau X1-nya 0, ya X1-nya 0 kan min kali 0 ya 0 kan gitu ya. Ditambah 4 X2 sama dengan 3. Nah, X2 sama dengan 4 ya. 3 dibagi. Kan nanti titiknya ya, titik titik A misalnya kita kasih. Ya kan X1, X2 gitu ya kan.
TA-nya sama dengan X1-nya berapa? 0,3 per 4. Kita lihat lagi, kita buat permisalan lagi. Ini kan baru satu titik ya, titik A. Jadi minimal dua titik supaya terbentuk garis. Kemudian A, X2. Kita balik lagi. X2 sama dengan ini. Ya, selain 0 boleh ya, silakan. Ya, supaya gampang hitungnya saja sih 0. Itu kan apapun dikali ke 0, nggak capek-capek kita hitung, ya tetap 0 kan gitu. Maka X1-nya berapa gitu. Kalau X2-nya 0, X1-nya berapa? Min 3 ya. Min 3. Nah, titiknya misalnya titik B ya. Nah, titik X1, 2. Jadi titiknya X1-nya berapa? X1-nya min 3, min 3,0. nah, baru bisa kita gambar ya garis untuk kendala pertama. Jadi minimal 2 titik yang harus kita cari ya. Kalau yang ganda ya akan sulit ya. Kalau X1-nya 0, nah variabel apa yang ada, yang sisa? Hilang semua gitu. Seperti itu ya. Ini misalnya kendala kedua ini kendala yang pertama yang B ya. X1-nya misalnya 0, 2 kali 0 ya. Kurang X1-nya 0, 4 kali 0. Nah, apapun kan dikali 0 ya 0 gitu ya. Nah, nggak ada X-nya kan hilang. Nah itu yang menyebabkan makanya kondisinya nggak sesuai gitu ya. Untuk penyelesaian grafik atau program ini. Nah, kalau yang C gimana? Model program linear atau enggak? C. Masuk ke model program linear, Pak. Ya, masuk ya. Semua sudah Ya, terpenuhi ya syarat. ya kendalanya udah termasuk. Sudah terpenuhi. Ya. Ini pangkatnya 1 semua, tidak ada yang ganda. Cuma nggak ada yang ini ya, X1, X2. Ini aja yang kurang. Nggak masalah gitu. Nilainya lebih besar dari 0. Supaya di kuadran pertama gitu ya. Tapi kondisi seperti ini kan sudah bisa kita sebut dengan model program linear C ya. Kalau yang D gimana? Masuk model program linear atau enggak? Ada yang berpendapat? Dapat diselesaikan dengan program linear, Pak. Ya, bisa juga ya. Sama seperti C ya. Jadi semua syaratnya sudah terpenuhi. Kalau yang E, Tidak bisa, Pak. nggak Cuma bisa. ada cara lainnya. Ya, ya. Jadi untuk kondisi yang E nggak bisa karena kalau kita lihat ini fungsi tujuan kendalanya pangkatnya lebih dari 1 ya. Jadi otomatis yang nggak bisa bukan merupakan model program linear, tapi nanti kita bisa mengubahnya dengan transformasi ya. Jadi bisa kita akalin gitu ya. Dengan perintah-perintah matematis yang lain ya. Nanti kita lihat. Jadi A bukan, B bukan, C merupakan ya. D merupakan bentuk program linear. Nah, kalau yang E, nah bukan, tapi kita bisa merubahnya menjadi
model program linear. Nah, itu ya. Nah, dengan memanfaatkan LAN gitu ya. Jadi permisalan seperti ini. Jadi semua fungsi tujuan dan fungsi kendalanya kita apa, ubah ya, kita ubah dalam transformasi ya menggunakan perintah LAN. Nanti hasil akhirnya di bawah sini. Jadi kalau kita lihat di hasil model transformasi ini, nah ini sudah sesuai dengan syarat-syarat model program linear ya. Nah, pangkat dari Y ini kan hanya satu, pangkat dari Y2 hanya satu. Nah, semua untuk kendala itu pangkat satu semua ya, dan tidak ada yang berganda. Jadi sudah bisa diselesaikan dengan program ini. Nanti kalau sudah diselesaikan dengan program linear, nah, misalnya pakai grafik, kan ketemu tuh nilai Y1, Y2. Nah, setelah ketemu Y1, Y2, baru dibalikkan ke sini menggunakan permisalan ini, dibalikkan untuk mendapatkan nilai X2-nya. Oke. Jadi diakalin dulu. Nah, jadi kembali lagi ya ketemu X1 dan X2. Dapat seperti ini ya, nanti kembali lagi kalau kita sudah dapat nilai Y1 dan Y2 ya, bisa dibalik mendapatkan X1 dan X2. Kemudian ini contoh ya, contoh. Nah, jadi di sini seorang pengusaha bahan kimia membuat dua macam cairan pembunuh serangga, yaitu jenis superior C1 dan jenis standar C2. Kedua jenis cairan dibuat dari dua macam bahan yang sama, yaitu A dan B dengan komposisi yang berbeda. Jadi di sini kita latihan dulu membuat perintah atau model matematisnya ya, model matematisnya sebelum kita masuk ke grafik. Jadi seperti yang dari sebelumnya, jadi kita tentukan 3 komponen saja. Yang pertama itu variabel kekuatan, yang kedua fungsi tujuan, yang ketiga fungsi kendala. Jadi kita lihat satu-satu. Di sini seorang pengusaha bahan kimia membuat dua macam cairan pembunuh serangga, yaitu jenis superior C1 dan jenis standar C2. Nah, bahannya ada A dan B. Kita kemarin kan buat tabel ya, buat tabel. Penjelasannya mungkin bisa dilihat di video saja ya. Nah, ini ada animasinya. Kemudian setiap liter cairan jenis superior dibuat dari campuran 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari soal cerita yang sebelumnya ini, untuk kendalanya itu kan terbatas sama bahan baku ya, perbatasan bahan. Jadi bahan baku A dan B. Kita lihat. Jadi keterbatasan itu adalah kendala ya. Keterbatasan itu adalah kendalanya ya, itu menjadi kendala. Ya. Kendalanya apa saja? Yang pertama adalah bahan A, bahan B. Tapi untuk variabel kepuasan, ya variabel kepuasan. Di sini di kasusnya kita bagaimana menentukan supaya memproduksi jumlah. Jadi jumlah jenis superior ini ya, cairan superior dan jenis standar ini C1 dan C2 ini menghasilkan jumlah yang optimal gitu ya, supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Jadi keuntungan kan maksimal ya, nggak mungkin dapat keuntungan minimum mungkin kan, nggak mungkin. Nah, jadi maksimal. Jadi yang berhubungan dengan keuntungan itu kan pasti tadi ya, bagaimana menentukan jumlah nah, cairan jenis superiornya, gitu ya. Otomatis kan yang menjadi variabel kepuasan itu yang berhubungan dengan fungsi tujuan ya. Nah, kalau cairan ya, cairan superior, superior ya. Nah, kita kasih S1 gitu ya. Itu adalah cairan standar. Gitu ya. Ini kan sudah ketemu ya variabel kepuasan. Nanti kita cari lagi fungsi tujuan gitu ya, dan fungsi kendala. Jadi kalau kita lihat ini setiap liter cairan jenis superior dibuat dari campuran 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Gitu ya. Kita tulis jadi kendala ya. Kendala itu untuk yang sama ya. Jadi bahan A. Ya mungkin sebaiknya nanti dibuat tabel ya. Supaya mempermudah cara membacanya. Kalau kita langsung seperti ini mungkin agak sulit menggabungkan, harus gabungkan dari beberapa kalimat ya. Ini bahan A, sedangkan setiap liter jenis standar dibuat dari 2 campuran unit bahan A. Ya. Untuk keterbatasan pasokan, 20 unit bahan A dan 20 unit bahan B setiap harinya yang bisa didapat. Ya. Kalau kita tulis bahan A itu kendalanya, ini adalah 1 unit. Ya. X1 tambah standarnya ada 2 ya, 2 X2 lebih kecil sama dengan 20. Untuk bahan B kita gabung dari kalimat yang pertama dan kedua dan ketiga ya. Kalau bahan B 3 ya, 3X1 itu satunya nggak usah ditulis ya, 1X2 lebih kecil sama dengan 20. Seperti itu ya. Kendala yang ketiga ya, kendala 3 nanti kan supaya dia bilangan positif X1 X2 lebih besar sama dengan itu aja ya. Kemudian nah ini selanjutnya untuk setiap liter cairan jenis superior yang ia buat, ia akan memperoleh keuntungan sebesar. Nah sudah keuntungan kan masuk di fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan kan F ya. Keuntungan dari yang superior itu berapa? X1 ya, superior 30.000. 30.000 X1 keduanya berapa ya? Standar itu 20.000 keuntungannya. 20.000 X ya. Kira-kira seperti ini fungsi matematisnya. Ini bagaimana menghasilkan keuntungan yang maksimum ya. Nah kita cocokkan ya. Jadi misal X1 X2 nanti mau pakai Y1 Y2 ya boleh. Mana ya. Dan di tabelnya kayaknya buat tabel ya biar lebih enak bacanya, jadi per baris ini ya. Baris A, baris B dibuat fungsi matematisnya lebih mudah ini. Ini ya 1, 2 lebih kecil dari
20. Oke. Ini fungsi tujuan ya, jangan lupa ditulis memaksimumkan, ya, bentuknya seperti ini ya di atas. Ini bisa disingkat, ditulis puluhan ribu, jadi 4 nolnya dihilangin. Nah, kendalanya ya, sama ya, 1 tambah 2x2 lebih kecil dari 20, 3x1 tambah 2 lebih kecil dari, ya sama ya, gitu ya. Nah ini contoh yang berbeda ya, produksi almari gitu ya. Nanti cara mengerjakan ya bisa di video aja ya, ya lumayan panjang juga. Jadi tinggal ditambahkan aja di tabel ini, kan tabelnya sudah disediakan ya, tinggal yang kurang itu kan bagian persediaan di kolom yang sebelah C gitu ya, dan baris keuntungan biar kita gampang membuat fungsi matematisnya. Nah, di sini kan disuruh buat 3 almari ya, 3 almari. Jadi A, B, dan C. Kita lihat fungsi matematisnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini di bagian kendala ini, selain XA, XB, XC itu harus lebih besar dari 0 dan bilangannya harus bulat gitu ya. Nilai XA itu ya harus bulat. Ya, jadi ada persyaratan. Mungkin nanti untuk spesifik materi bilangan bulat ada di pertemuan berikutnya ya, nanti setelah metode sintek ya. Jadi intinya ya supaya menghasilkan nilai yang bulat saja. Ya. Jadi kalau almari ya nilainya bulat, mungkin almari nilainya setengah ya. Gimana bentuk lemari setengah itu kan enggak, kan itu almari belum jadi ya. Ya, kemudian ada beberapa contoh juga nih. Ini membangun rumah ya, 3 tipe rumah. Jadi kita buat fungsi matematisnya ya. Nah, misalnya yang ini aja, yang balik ke almari. Jadi nanti kalau kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan ini dan kemudian ke metode riset operasi, nah kita nggak perlu menebak-nebak lagi ya. Kalau kita nggak menggunakan metode riset operasi kan kita tebak aja, XA misalnya 2, XB misalnya 3, XC misalnya 4. Nah, udah sesuai nggak gitu ya? Oh, ternyata nggak sesuai, rubah lagi XA-nya. Nah, itu kan ada beberapa kali ya iterasi percobaan. Nah, tapi dengan menggunakan metode riset operasi ya kita bisa meminimalisir banyaknya percobaan tersebut gitu ya. Jadi dengan menggunakan sekali perhitungan atau otomatis nanti kita langsung dapat nilai XA, XB, dan XC yang optimal ya. Jadi nggak perlu capek-capek berapa kali hitung. Kemudian ini nanti contoh ini bisa dilihat di slide cara pengerjaannya di video ya. Ada beberapa contoh. Jadi ya kalian perlu latihan juga sih ya. Kira-kira di ini kan langkah di awal ya sebelum masuk ke metode program linear. Nah, harapan saya harus benar ya di sini ya. Karena langkah awal kalau sudah salah fungsi matematisnya, kalian di fungsi tujuan, di fungsi kendala ya, otomatis ya untuk ke belakangnya ya akan, kalau kita lanjut ke menggunakan metode riset operasi ya bakalan salah hasilnya ya. Jadi ya sebaiknya kalian ya diperkuat ya, di cara membaca soal cerita untuk diubah ke bentuk matematis.
Kadang-kadang kalimat misalnya seperti ini misalnya. Kalimat seperti ini misalnya. Jumlah wanita yang dijangkau ya paling sedikit 2 juta orang. Ya. Terus ada kalimat, ini ada kata yang menekankan itu, nah paling sedikit, gitu. Paling sedikit. Nah di sini apakah tandanya lebih besar atau lebih kecil sama dengan, nah, itu perlu hati-hati gitu ya. Jadi salah memasukkan ya, otomatis kan pengerjaan ke langkah-langkah berikutnya itu ya akan salah juga gitu ya. Misalnya jumlah wanita yang dijangkau paling sedikit 2 juta orang gitu ya. Berarti kan kata lainnya, jadi jumlah wanita itu harus lebih besar sama dengan 2 juta orang kan gitu. Dua, lebih besar. Paling sedikit kan. Paling sedikitnya itu ya kena sama dengan, tapi boleh lebih gitu ya, lebih besar. Lebih besar dari 2 juta orang. Ya, jadi kalimat-kalimat itu perlu dianalisa, ditelaah juga, supaya bisa menentukan apakah dia lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Ini paling sedikit 3 kali. Nah, ini ada juga nih antara 5 sampai 10 kali. Nah, antara 5 sampai 10 kali kan berarti kan lebih kecil apa? Lebih besar dari sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 10 kan gitu. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini ya. Jadi tadi harus X-nya harus lebih besar dari 5, tapi X3-nya, misalnya X3 ya, lebih kecil dari 10. Nah, di sini kan contohnya radio dan koran. Radio itu apa? Radio itu X3 dan koran ya sama-sama harus antara 5 sampai 10 kali. Nah, radio koran X3 dan X4. X3 itu ya, lebih besar dari sama dengan 5 dan X3-nya yang satu lebih kecil. Tapi kita nggak bisa menulis seperti matematika ya. Matematika. Ya kan kadang-kadang kita menerjemahkan misalnya X3 ya. Saya tulisin. X3 itu di antara gitu ya, di antara kan di antara 5. Nah, ada yang tulis seperti ini ya. Dan X10 ya. Jadi nilai X3 itu antara 5 dan 10. Nah, kan ada juga yang menulis seperti ini ya. Tapi masalahnya di dalam penulisan fungsi matematis ya sebaiknya dipisah gitu ya. Kan akan kesulitan kalau kita ingin mencari nilai X3 berapa gitu. Jadi dibuat menjadi dua persamaan. Oke. Ya, mungkin materinya sampai di sini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang bingung apa gitu ya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Mau nanya Pak masalah fungsi tujuan. Mm-mm. Nah, antara meminimumkan dan memaksimumkan itu cara penyelesaiannya sama ya Pak? Soalnya sebagian besar saya lihat di contoh soal yang di video itu, sebagian besar contohnya mengacu pada fungsi tujuan yang memaksimumkan. Gitu aja sih Pak. Ya sebenarnya sama ya, sama. Langkah-langkahnya sama. Jadi yang jelas yang pertama kan kita harus tahu nilai nilai variabelnya dulu ya, X1, X2, X3 dan X4 ya. Nah, misalnya jadi dapatkan dulu nilai
variabel ya. Variabel gitu ya. Di sini X1, X2, X3, dan X4. Setelah kita dapat, baru kita masukkan ke fungsi tujuan gitu ya. Nilai X1 gitu ya, masukkan ke fungsi tujuan gitu ya. Jadi dari nah ini untuk mengetahui X1, X2, X3, X4 ini, nah nanti di grafik itu nggak hanya satu ya, kan dia titik-titik yang berupa daerah visible. Misalnya ada titik yang jadi apa ya, gambarnya saya gambarin misalnya. Nah, misalnya diagram kartesian ya. Nah, ini saya tulis X1 gitu ya. X dan Y aja gitu ya. Bisa X1, X2, mana gitu ya. X2, punya 4, X2. Nah, ada suatu garis. Tadi kan dari kendala itu kan kita buat titik ya. Kira-kira bisa ditarik garis lurus ya. Garis lurus misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kan satu kendala ya, satu kendala. Nah ini di sini banyak nih kendalanya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita ada kan 10 kendala. Jadi semua persamaan di fungsi kendala ini, nah kita cari garisnya, kita bentuk garisnya ya. Dengan mencari minimum dua titik ya. Nah kalau ada, ini anggap aja yang terakhir enggak kan. Jadi ada 9. Jadi otomatis kita harus mencari 18 titik ya. Untuk membentuk 9 garis ya. Satu satu kendala kan ada satu garis ya, satu kendala satu garis. Jadi ada 9. Misalnya contohnya di sini aja ada 2 kendala ya. Kalau 9 garis ya banyak sekali ya. Nah, itu nanti akan agak sulit nih membayangkannya. Misalnya ada titik seperti ini ya. Ini kendala yang kedua. Misal daerah nanti ada istilahnya daerah visible ya. Misal daerah visible itu ya ini ya yang ya, nggak bisa arsir di sini. Di daerah visible itu warna titiknya, daerah visible warna titiknya di sini. Nah, titik-titiknya ya, misalnya daerah visible ya. Jadi ada 4 titik misalnya di sini O, A, B, C gitu ya. O, ini titik B, B, ini titik ini titik C gitu. Di sini titik D. Ya, jadi nanti fungsi tujuan itu akan mencari nilai-nilai dari titik O, titik B, titik C, titik D, gitu ya. Nah, kan kita sudah tahu ya. Nah, ini kan terlalu banyak nih variabelnya. Kalau di sini misalnya punya 2 variabel aja, satu dan dua. Kalau titik O kan 0,0 ya. Titik B misalnya 0,10 gitu. Titik D berapa nih? 5,0. Nah, itu dicari kan.
dicari, jadi misalnya titik A itu kan 0,0 ya. Titik B misalnya apa ini? 10,0. 5.000, Mat, 5.000 nih. D-nya perlu dicari nih pakai substitusi Baru ya. dipasang kabel apa ya? On the spot tuh, Mat. 5 Mat, on the spot, Mat. volt ya. On the spot. C-nya pakai On the spot. substitusi ya. Gitu. Nomornya ini. Ratingmu 70. 100 ya. Kemudian, nah itu ya. Jadi dari itu kita cari fungsi tujuannya dengan kan ada persamaannya ya fungsi tujuannya. Tinggal dimasukkan nilai S1, S2 itu mana nilai yang paling nilai yang paling kalau cari. Nah, ini kembali ke tadi maksimum dan minimum. Kalau maksimum ya carilah nilai yang paling besar antara A, B, C, dan D. Itu adalah titik yang optimal. Kalau soalnya minimum ya tinggal di ini aja dicari nilai yang paling kecil antara A, B, C, dan O. Nah, itu ya kira-kira seperti itulah penjelasannya ya. Jadi nggak ada bedanya sih. Cuma nanti di akhir aja yang menentukan antara maksimum dan minimum. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup penjelasan? Sudah, Pak. Sudah jelas. Jadi lebih jelasnya nanti di depan ya di terapi. Ada lagi yang ingin bertanya? Latihan aja sih sebenarnya saya perlu tekankan latihan, saya banyaknya latihan. Jadi jangan sampai salah karena ini bentuk standarnya yang di awal ya. Kalau bentuknya sudah salah, bentuk matematisnya sudah salah di awal ya, ke belakangnya juga salah. Dalam membaca soal itu ya teliti ya kata-katanya. Nah, sama seperti soal misal kalau kita tes potensi akademik itu kan kadang-kadang soalnya kalimatnya membingungkan gitu ya. Perlu kita terjemahkan. Gimana kalau nggak ada saat saya akhiri ya. Nah, lebih 1 jam. Masih ada? Dan Sepertinya sudah cukup, Pak. ya, bisa dibaca-baca ya filenya, video. Ya, lihat. Kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.